penuntut umum yang terhormat, segenap para pecinta keadilan serta para sahabat-sahabat ini dan sahabat media massa dan tersangka setelah bahwasannya salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Ahad, yang artinya Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil memerintahkan segenap umat manusia untuk bersikap dan berbuat adil, serta selalu menegakkan keadilan sebagaimana termasuk dalam kitab suci Al-Quran. An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebaikan. An-Nisa ayat 58, dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah hukum dengan adil. Al-Maidah ayat 42, jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang adil. Al-An ayat 152, dan apabila kamu berkata, maka adillah walaupun terdapat kerabat atau orang dekat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil mengharamkan kezaliman atas zatnya dan atas segenap umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil berfirman dalam hadis, wahai para hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Karenanya janganlah kalian saling menzalimi. Lalu Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, jauhilah oleh kamu sekalian kezaliman, karena kezaliman itu merupakan aneka kegelapan dari hari kiamat. Majelis hakim yang mulia, sebelum saya memberikan eksepsi nota keberatan atas dakwaan yang telah dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 14 November 2022, bahwa saya sebagai terdakwa diberikan hak oleh KUHP untuk menyampaikan nota keberatan atau eksepsi ini. Maka izinkanlah saya menjelaskan terlebih dahulu atas persoalan yang terjadi saat ini yang telah menimpa diri saya sehingga saya disidangkan di hadapan majelis hakim yang mulia. Majelis hakim yang mulia, bahwa dengan ini saya tegaskan jelas apa yang saya utarakan pada postingan saya di Instagram bukan dimaksudkan untuk menghina atau mencemarkan nama baik pelapor Mahendra Dito. Namun postingan itu saya maksudkan untuk para aparat kepolisian yang harus bersikap adil terhadap semua perkara pidana dan setiap laporan korban tindak pidana. Hal ini sebagaimana yang telah dibenarkan oleh jaksa penuntut umum di dalam dakwaannya, bahwa saya hanya menghimbau aparat kepolisian. Majelis hakim yang mulia, dalam sidang yang sangat mulia ini, saya ingin menjelaskan apa yang saya alami merupakan sebuah perbuatan dan tindakan zalim dari pelapor Mahendra Dito yang membuat laporan yang mengada-ngada. Kepolisian Polres Karangkota yang zalim dengan sewenang-wenangnya menjadikan saya tersangka, dan jaksa penuntut umum yang melakukan dakwaan zalim kepada saya dan selanjutnya melakukan penahanan dengan alasan yang sangat tidak logis dan sangat lucu. Saya ditahan karena telah mengakibatkan kerugian sebesar 17.500.000 terhadap Mahendra Dito. Mungkin jaksa penuntut umum dari bangun tidur sehingga tidak bisa menghitung suatu kerugian yang nyata dan logis serta tidak bisa membedakan kerugian yang diciptakan dan kerugian yang sesungguhnya. Bahkan semakin lucu tatkala jaksa penuntut umum dalam uraian dakwaan justru membenarkan saya tidak melakukan pencemaran nama baik, namun tetap disidangkan karena kebingungan untuk menghitung dan kebingungan untuk menguraikan adanya perbuatan pidana pada saya. Majelis hakim yang mulia, berikut ini saya sampaikan keberatan saya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan nota keberatan yang dibuat dan dibacakan oleh penasihat hukum saya untuk membuktikan bahwa saya tidak melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dakwaan zalim yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada saya sebagai berikut. Dakwaan 1, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 junto pasal 27 ayat 3 junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Atau dakwaan kedua, bahwa perbuatan
perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 20 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau dakwaan ketiga bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 KUHP. Kronologis kezaliman yang saya alami dari penegak hukum baik penyidik maupun jaksa penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, sebagai seorang wanita yang bukan berlatar belakang pendidikan formal di bidang hukum, izinkan saya menyampaikan keberatan pribadi untuk mendapatkan keadilan atas tindakan zalim yang saya alami berdasarkan fakta. Dengan ini saya mengetuk hati nurani dari Majelis Hakim yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, kriminalisasi terhadap diri saya dimulai sebagai berikut. Pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 3 waktu Indonesia bagian barat pagi dini hari datang ke rumah saya sekitar 12 anggota kepolisian Polres Serang Kota ingin menangkap saya dengan memasang maksud ke dalam rumah saya. Kemudian anggota kepolisian Polres Serang Kota tersebut berteriak-teriak dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh anggota kepolisian. Lebih lanjut, anggota kepolisian Polres Serang Kota tersebut melakukan tindakan zalim dengan semenang-menang dan tidak proporsional, yaitu mencekik asisten rumah tangga saya yang di depan pintu masuk. Selanjutnya sampai tiba jam 7 pagi adalah jadwal anak saya bernama Aska untuk pergi belajar ke sekolah. Pada saat sudah bersiap-siap untuk berangkat, anak saya akan melihat banyak sekali anggota kepolisian dari Polres Serang Kota berada di parkiran mobil dalam rumah saya, sehingga menyebabkan anak saya ketakutan dan tidak jadi pergi ke sekolah. Tidak hanya sampai di situ, anggota kepolisian dari Polres Serang Kota tetap mengetuk rumah saya sampai dengan pukul 11 siang yang membuat saya serta semua orang yang berada di dalam rumah merasa tertekan, terancam dan terintimidasi atas tindakan zalim dan sewenang-wenang, karena akan menjadikan diri saya sebagai seorang teroris yang telah buron sejak lama. Masih pada tanggal yang sama, Habib Muhammad Kodar Banten Kombes Pol Sinto Silikona membenarkan kabar adanya anggota Polres Serang Kota melakukan pengepungan pukul 3 dini hari sampai dengan jam 11 siang di rumah saya dan berupaya untuk melakukan penjemputan paksa terhadap saya. Mengutip kalimat Kabid Humas Polda Banten, jadi benar penyidik Satreskrim Polres Serang Kota berada di depan kediaman MM Nikita Mirdani untuk menindaklanjuti laporan polisi. Satu, laporan itu sudah naik ke penyidik sehingga kita perlu dijemput paksa lantaran 13 kali pemanggilan yang dilayangkan yang bersangkutan tidak kooperatif dengan tidak datang untuk pemeriksaan terkait pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh Mahendra Dito. Wah, luar biasa sekali menjelaskan seakan-akan ada 13 panggilan terhadap saya dalam kurun waktu 1 bulan. Majelis Hakim yang mulia, kemudian pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 19.34 waktu Indonesia bagian Barat, kembali datang lagi anggota dari kepolisian Polres Serang Kota melakukan penggerebekan di rumah saya Jalan Perdana nomor 8 RT 7 RW 5 Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggalan Jakarta Selatan. Pada saat itu dilakukan penggerebekan oleh anggota kepolisian Serang Kota. Saat itu saya sedang tidak berada di rumah karena saya sedang bekerja. Yang ada di rumah saya tersebut adalah asisten rumah tangga saya, anak-anak
saya dan adik saya pada saat itu ada yang kurang sehat. Lebih dari 12 anggota kepolisian Serang Kota yang masuk secara paksa ke dalam rumah saya, yang mana anggota kepolisian Serang Kota tersebut sudah diberitahu oleh ART saya bahwa saya sedang tidak ada di rumah namun sedang syuting, bahwa anggota kepolisian Serang Kota tersebut tetap tidak mempedulikan ucapan asisten rumah tangga saya yang mengatakan bahwa saya sedang tidak ada di rumah. Anggota kepolisian Polres Serang Kota tersebut tetap memaksa dan menerobos ke dalam rumah saya dengan dalih hanya mau ambil barang bukti. Karena adanya tekanan, paksaan, dan tindakan seorang-orang dengan mencekik juga melakukan penggerusakan jendela yang dilakukan oleh anggota kepolisian Serang Kota, maka orang yang berada di dalam rumah saya merasa terintimidasi dan sangat tertekan sehingga anggota kepolisian dari Polres Serang Kota akhirnya mereka masuk dan langsung menuju ke lantai atas di mana anak-anak saya sedang menonton TV di dalam kamar dan sedang main iPad. Bahwa kemudian dengan sewenang-wenang anggota kepolisian Polres Serang Kota membuka dan membongkar semua isi lemari pribadi saya, lalu masuk ke kamar mandi untuk melakukan penggeledahan secara paksa. Dan pada akhirnya anggota kepolisian dari Polres Serang Kota tersebut mengambil secara paksa iPad yang sedang dimainkan oleh anak saya. Anggota kepolisian Serang Kota tersebut berdalih dengan penuh intimidasi mengatakan kepada anak saya bahwa iPad tersebut merupakan barang bukti yang harus diambil. Karena merasa takut akan kedatangan anggota kepolisian Serang Kota tersebut, maka anak saya yang perempuan berkata dan berteriak sambil menangis dengan penuh rasa takut bahwa Pak Polisi, iPad saya jangan diambil. Namun anggota kepolisian Serang Kota tetap mengambil iPad tersebut secara paksa di depan ketiga anak saya. Bahwa dalam kejadian pengambilan secara paksa iPad tersebut, salah satu anggota kepolisian Serang Kota melakukan tindakan penganiayaan terhadap anak saya yang pertama, yaitu dengan mencubit dan mendorongnya yang menyebabkan anak saya yang pertama serta anak saya yang kedua dan ketiga mengalami trauma psikologis dan ketakutan yang teramat sangat hingga saat ini akibat tindakan penganiayaan, intimidasi yang dilakukan oleh anggota kepolisian Serang Kota. Namun kejadian dan perbuatan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Serang Kota di dalam rumah saya telah terekam CCTV dan direkam juga oleh teman saya yang sedang berada di rumah. Tidak hanya itu, adik saya bernama Lintang yang sedang sakit pun juga mendapatkan intimidasi dan diancam oleh anggota kepolisian Serang Kota tersebut bahwa adik saya tersebut akan ikut di penjara. Majelis Hakim yang mulia, bahwa tindakan zalim terhadap saya yang dilakukan oleh anggota Polres Serang Kota tidak berhenti sampai di situ. Pada tanggal 21 Juli 2022, saat saya dan anak saya berada di depan parkir Halle Senayan City, saya dipaksa masuk dalam mobil Toyota Kijang yang dibawa ke Polres Serang Kota. Hal tersebut tidak ubahnya memposisikan saya sebagai buronan teroris, karena penjemputan paksa ini dilakukan oleh anggota kepolisian Serang Kota di depan anak saya dan di depan umum. Hal itu membuat anak saya menangis kencang, menarik tangan saya agar tidak ikut masuk ke dalam mobil anggota kepolisian dari Polres Serang Kota. Karena perbuatan zalim, sewenang-wenang dan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Serang Kota kepada diri saya, mulai dari melakukan pengepungan rumah saya dari pukul 3 sampai dengan pukul 11 siang, mencekik ART saya, merusak jendela rumah saya, melakukan ancaman dan intimidasi terhadap adik saya, melakukan penganiayaan terhadap anak saya yang menjadikan anak saya trauma hingga saat ini. Kemudian pada tanggal 22 Juni 2022, saya membuat laporan dari Propam Mabes Polri dan dari surat pemberitahuan hasil penyidikan Propam SP2HP nomor B-11-PAS2-WAS2.4/2022 pada tanggal 18 Juli 2022 pada pokoknya menyatakan: 1. Telah ditemukan cukup bukti bahwa penyidik Satreskrim Polres Serang Kota Polda Banten yang menangani laporan polisi LP-B-2-3-P-2022-SPKT-IC-Polresta Serang Kota tanggal
Polri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesional Polri dan Komisi Etik Polri. 2. Laporan saya ke Propam Mabes Polri dilimpahkan ke Propam Polda Banten bahwa sampai saat ini tidak ada tindak lanjut atas laporan saya yang dilimpahkan ke Propam Polda Banten. Yang saya rasakan sebagai warga negara yang membutuhkan perlindungan hukum adalah percuma ada visi Kapolri presisi dan percuma melapor ke Propam karena tidak ada kepastian hukum seperti grup makan grup dan seakan-akan proses hukum dilakukan dengan cara tebak pilih karena laporan saya tidak ditindaklanjuti sampai sekarang. Hal tersebut sangat jauh berbeda dari laporan pelapor Mahendra Dito terhadap saya yang dilaporkan ke Polres Serangkota yang merupakan wilayah hukum Polda Banten. Apakah ada kedekatan dengan oknum di Banten? Karena hanya dalam 1 bulan atas laporan pelapor terhadap diri saya, laporan pelapor tersebut langsung diproses dan ditangani secara kilat dengan dalih telah 3 kali melakukan pemanggilan kepada saya dan laporan pelapor dengan cepat ditingkatkan ke penyidikan. Dari laporan pelapor tersebut, anggota kepolisian Serangkota seakan menjadikan diri saya seorang buronan teroris yang paling dicari di negara ini. Bahwa karena tidak ada tindak lanjut dari Propam Polda Banten atas laporan saya, dengan ini dari suara hati yang paling dalam dan demi tegaknya hukum dan kedudukan yang sama di mata hukum, saya meminta kepada Bapak Kapolri, Bapak Irwasrum, Bapak Kadif Propam Polri agar menarik laporan saya ke Mabes Polri dan memproses laporan saya yang saat ini tidak ditangani oleh Bid Propam Polda Banten. Bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum atas setiap perbuatannya yang memang telah melanggar aturan. Seorang jenderal bintang 2 pun tidak disangkakan dan terbukti melanggar perbuatan dan melakukan tindak pidana dan melanggar etik profesi, tetap diproses hukum dan dihentikan sebagai anggota Polri. Sekali lagi dari hati saya yang paling dalam, saya memohon dan meminta kepada Bapak Menko Polhukam Profesor Dr. Haji Muhammad Mahmudin SHMIP, Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Bapak Irwasum Komjen Pol Dr. Andes Agung Budi Marioto MSI, Bapak Kadif Propam Polri Irjen Pol Dr. Andes Syahraja Yantono MSI, agar melihat masalah yang saya hadapi ini dengan penuh perhatian serius. Hitam ya hitam, putih ya putih, tidak ada abu-abu. Karena permasalahan ini berhubungan dengan komitmen Bapak Kapolri untuk menjadikan polisi yang bermartabat dan rumah bagi pencari perlindungan hukum. Agar selanjutnya tidak ada oknum aparat kepolisian Republik Indonesia yang menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya. Majelis Hakim yang mulia, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan informasi di mana berdasarkan sumber berita online bahwa pelapor Mahendra Dito juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus mantan sekretaris MA yaitu Nur Hadi. Untuk itu mohon KPK membuka kembali permasalahan tersebut. Saya meminta KPK membuka kembali oknum-oknum yang terlibat dalam kasus mafia hukum terpidana Nur Hadi. Saya meminta KPK tidak boleh kalah dengan mafia hukum yang terkait dengan tindak pidana mantan sekretaris MA Nur Hadi. Majelis Hakim yang mulia, selanjutnya kezaliman yang terjadi kepada saya berawal ketika saya mendapatkan kiriman postingan berupa informasi dari mantan kru private jet pelapor yakni saudara Mahendra Dito mengenai jual beli private jet pada bulan Mei 2020 jenis Hawker 4000 registrasi M349AJ Track USA. Terkait data dan informasi tentang siapa yang menginformasikan, saya bisa memberikan informasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena saya memiliki informasi tersebut. Karena itu saya sangat siap kapan saja diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuka masalah jual beli private jet jenis Hawker 4000 registrasi M349AJ Track USA. Bersama ini juga saya mohon kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk memberikan perlindungan kepada saya dan kepada orang yang
memberikan informasi tersebut. Bahwa kemudian berdasarkan informasi yang saya terima, sekali lagi patut diduga perbuatan zalim pelapor yakni saudara Dito Mahendra. Tidak hanya sampai di situ, berdasarkan informasi yang saya terima bahwa pelapor Mahendra Dito tidak membayarkan gaji kepada kru pesawat Presiden selama 6 bulan setengah. Terhitung sampai informasi tersebut saya terima. Lebih lanjut, pelapor saudara Dito memiliki hutang sebesar 800 juta lebih kepada Ground Handling KB Karisma Halim. Majelis Hakim yang mulia, bahwa saya didakwa telah mencemarkan nama baik Dito Mahendra karena saya telah memposting kejadian adanya pelaporan security yang dipukul oleh Mahendra Dito yang dimana laporannya ada di Polsek Mampang Perapatan. Setelah memperhatikan berkas perkara bahwa terbukti memang benar adanya laporan polisi atas nama Mahendra Dito yang dilaporkan di Polsek Mampang Perapatan. Secara yuridis, apa yang saya posting itu adalah benar adanya, bukan fitnah dan juga bukan pencemaran nama baik. Maka logika hukum apa yang dipergunakan oleh jaksa penuntut umum menyatakan dan mendakwa saya telah melakukan pencemaran nama baik dan fitnah yang dimana saya memposting dengan maksud dan tujuan untuk menghimbau aparat kepolisian agar bertindak adil dan memproses laporan tersebut. Apalagi yang menjadi korban penganiayaan adalah rakyat kecil, yaitu seorang security. Majelis Hakim yang mulia, saya didakwa dengan dakwaan ke-1, jaksa penuntut umum. Saya didakwa melanggar pasal 36 Junto pasal 27 ayat 3, Junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dakwaan kedua, jaksa penuntut umum, saya didakwa melanggar pasal 27 ayat 3, Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau